Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu. Pernahkah Anda berpikir untuk bisa tidak dikenali ketika menggunakan internet? Atau inginkah Anda untuk menjadi seseorang lain yang benar-benar berbeda dengan diri Anda saat ini? Bahkan, orang yang Anda hubungi lewat internet pun tidak akan pernah tahu kalau seseorang itu adalah Anda. Browser modern saat ini memang menyediakan fitur incognito atau private browsing, tapi itu semua tetap bisa ditelusuri balik untuk menunjuk ke diri Anda. Fitur ini hanya melindungi Anda pada level tertentu saja, tetapi tidak sempurna seperti menyembunyikan diri Anda sepenuhnya. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya, untuk apa Anda menyembunyikan diri Anda sepenuhnya? Well, jawabannya banyak. Ada banyak alasan untuk menyembunyikan diri Anda sepenuhnya dari internet, sehingga apa yang Anda lakukan tidak bisa menunjuk langsung ke diri Anda. Sebagai contoh, jika Anda memiliki informasi sangat penting dan sangat sensitif yang ingin Anda sampaikan ke media atau bahkan ke penegak hukum, tapi Anda tidak ingin orang lain tahu kalau yang mengirim informasi itu adalah Anda. Contoh lain, misalnya Anda adalah seorang korban kekerasan dalam rumah tangga. Anda ingin mendapatkan bantuan, namun Anda tidak ingin orang lain tahu apa yang Anda lakukan. Bahkan Anda tidak ingin ada jejak kalau Anda yang melaporkannya. Itu Anda lakukan demi keselamatan Anda sendiri. Tentu saja masih banyak alasan lain dan mungkin Anda punya satu, sehingga Anda ingin menyembunyikan diri Anda dari internet. Jika Anda punya satu saja alasan untuk menyembunyikan diri Anda, atau mungkin sekedar ingin menyamar menjadi seseorang yang berbeda, maka video ini cocok untuk Anda. Simak terus video ini untuk mendapatkan cara yang bisa Anda lakukan untuk menjadi anonymous atau pseudonym. Jangan lupa klik tombol like juga. Dalam video ini, saya ingin memperkenalkan Tails kepada Anda. Tails adalah sebuah distro Linux yang bisa berjalan dari sebuah USB stick. Tails diciptakan supaya Anda terlepas dari pengawasan dan terbebas dari penyensoran di internet. Anda akan terhubung ke internet lewat jaringan Tor yang akan membuat Anda sulit dikenali, karena koneksi Anda sudah melalui beberapa proksi acak yang tersedia di seluruh penjuru dunia. Selain itu, Anda menggunakan sistem operasi yang dijalankan secara penuh dari USB stick. Ketika Anda selesai menggunakannya, matikan dan cabut saja USB stick tersebut. Maka tidak ada jejak apapun atas apa yang Anda lakukan di komputer yang baru saja Anda gunakan. Nah, menarik kan? Ayo kita mulai menggunakan Tails untuk kegiatan rahasia kita di internet. Pertama, siapkan sebuah USB stick dengan kapasitas minimal 8 GB. Tidak perlu memiliki kapasitas besar, kecuali jika Anda ingin menyimpan data atau dokumen secara persisten di USB stick tersebut. Kedua, download image Tails dari website resminya. Jika Anda merasa khawatir, Anda bisa melakukan verifikasi image yang baru saja di-download dengan utility yang sudah disediakan di websitenya. Ketiga, install image tersebut ke USB stick. Cara instalasinya telah didokumentasikan dengan baik di website resminya. Silakan ikuti petunjuk instalasi sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan saat ini di komputer Anda. Ketika instalasi berhasil, maka Anda sudah bisa menggunakan USB stick tersebut. Silakan restart komputer Anda dan pilih boot dari USB stick. Dan Anda bisa mulai menggunakan sistem operasi Tails untuk memulai petualangan berinternet Anda tanpa perlu khawatir dengan masalah privacy. Tails adalah sistem operasi yang amnesia. Dia akan melupakan apa saja yang pernah Anda lakukan di penggunaan sebelumnya. Dia tidak menyimpan apapun, kecuali jika Anda menginginkannya.
Jika Anda merasa membutuhkan ruang penyimpanan yang persisten, maka Anda harus men-set up persistent storage. Storage persistent ini akan dienkripsi dan hanya bisa dibuka dengan passphrase yang telah Anda tentukan sebelumnya. Jadi kalau stick USB Anda hilang tercecer, maka orang yang menemukannya tidak akan bisa membukanya. Mari kita set up persistent storage. Anda harus memasukkan passphrase yang berfungsi untuk membuka enkripsi storage ini. Setelah itu, Anda bisa juga menyimpan beberapa konfigurasi yang akan disimpan oleh Tails di persistent storage ini. Dengan demikian, Tails akan mengingat posisi terakhirnya. Selamat, Anda bisa mulai menggunakan Tails. Untuk terhubung ke internet, Tails meminta kita menggunakan koneksi Tor. Kita bisa menggunakan opsi Connect to Tor Automatically. Tails akan mencoba membangun koneksi ke jaringan Tor. Ketika berhasil terkoneksi, Anda bisa melihat jalur koneksi Anda melalui mana saja. Cukup panjang jalurnya. Semakin panjang, maka semakin aman penggunaan internet Anda. Hanya saja, itu mungkin akan mempengaruhi kecepatan internet Anda. Jadi Anda akan merasakan koneksi internet yang lebih lambat dari biasanya. Mari kita cek apakah sebuah website bisa mendeteksi IP dan lokasi kita. Kita coba dengan mengunjungi website whatismyipaddress.com. Coba kita lihat bagaimana website tersebut mengenali keberadaan kita. Ternyata website tidak dapat mengetahui posisi asli kita. Bahkan melesetnya jauh sekali. Berarti kita dapat menggunakan internet dengan aman tanpa khawatir diketahui di mana keberadaan kita sebenarnya. Anda dapat menggunakan Tor browser untuk berselancar di dunia maya dengan aman. Namun mungkin suatu saat Anda memerlukan browser yang tidak aman untuk mendapatkan koneksi awal ke hotspot Wi-Fi publik. Anda dapat menggunakan unsafe browser untuk tujuan ini. Setelah berhasil terhubung ke hotspot Wi-Fi publik, tutup unsafe browser tersebut dan kembali gunakan Tor browser yang lebih aman. Tails telah memiliki beberapa aplikasi bawaan yang cukup untuk kita gunakan dalam keseharian. Tails telah dilengkapi dengan aplikasi perkantoran open source yang cukup mumpuni, yaitu LibreOffice. Kita dapat bekerja dengan aplikasi perkantoran ini dan menyimpan dokumen ke dalam persistent storage yang aman. Namun, jika aplikasi bawaan Tails dirasa tidak cukup, Anda tetap bisa menambahkan aplikasi yang Anda butuhkan dengan menggunakan Synaptic Package Manager. Silakan cari aplikasi yang Anda butuhkan dan install aplikasi tersebut. Jangan khawatir, Tails adalah turunan dari distro Debian, sehingga Tails mewarisi koleksi aplikasi yang banyak dari repositori Debian. Jika Anda ingin aplikasi tambahan tersebut terinstall di persistent storage, maka pilih opsi Install Only Once. Jika Anda hanya ingin menggunakannya sekali saja dan ingin supaya Tails melupakan instalasi tersebut, maka pilih Install Every Time. Untuk berkomunikasi real-time, Anda bisa menggunakan Pidgin. Ini adalah aplikasi client messenger untuk PC yang sudah cukup berumur. Anda dapat menggunakan platform Google Talk, IRC, atau XMPP. Silakan gunakan akun samaran jika Anda ingin menjadi pseudonym. Untuk berkomunikasi melalui surat elektronik, Anda dapat menggunakan Thunderbird. Anda dapat men-setup supaya email Anda disimpan di persistent storage, atau biarkan saja Tails melupakannya di sesi penggunaan berikutnya. Jangan lupa untuk mempergunakan persistent storage dengan baik dan bijaksana. Anda dapat menentukan apa saja yang akan Anda simpan di persistent storage. Jadi pada sesi penggunaan berikutnya, Tails masih ingat data, dokumen, aplikasi, dan setup yang Anda buat di sesi sebelumnya. Anda juga bisa melakukan backup atau cloning USB stick Tails sehingga Anda memiliki stick
cadangan. Namun begitu, Anda juga bisa menghapus persistent storage untuk menghilangkan jejak di USB stick. Jika Anda tertarik menggunakan dan mempelajarinya lebih mendalam, Tails menyediakan dokumentasi yang cukup lengkap. Saya pribadi sangat menyukai distro yang paling aman ini. Namun begitu, Tails bukanlah tanpa kelemahan. Kelemahannya adalah di kekuatannya yang menjaga anonimitas kita, yang menjadikannya lebih lambat dalam merambah dunia maya. Itu memang biaya yang kita bayarkan demi keamanan kita. Saya yakin teman-teman memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hal ini. Jadi silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat menghargai semua pendapat kalian. Bagaimanakah Tails menurut pendapat kalian? Apakah Tails sudah bisa membantu kita dalam masalah security personal? Apakah kalian sudah pernah mencobanya? Ada beberapa catatan yang perlu kita pelajari lebih dalam dari kemampuan Tails ini. Itu semua sangat menarik, namun mungkin kita akan membahasnya di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa klik tombol like jika Anda suka dengan video ini. Klik tombol subscribe jika belum berlangganan channel kesayangan ini. Share juga ke teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru.